Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan di pagi hari ini. Saya dan percaya kita adalah orang-orang yang berkemenangan di pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saudara jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan, katakan bahwa Yesus itu sungguh indah. Mari sambut Yesus dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Mari tinggikan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa pagi hari ini. Agungkan nama Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta aku. Selamatkanku. Maka bunyi dari awal kembali. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Oh, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta aku, cinta aku. Oh, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, pagi yang mulia. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah.
pagi hari ini Yesus. Kami beri puji, hormat, pujian dan kuasa bagi-Mu Tuhan. Yesuslah bagi Engkau yang mulia. Pendeta Stephen memakai pembukaan. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Akan lagi puji dengan iman, katakan sambutlah. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus dalam hatimu. Berikan hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming, sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan, terlebih kita akan makan tubuh dan darah Tuhan. Baiklah, kita ambil saat duduk sejenak, mengingat akan kehidupan kita sebagai manusia tidak luput daripada kekurangan dan kelemahan. Sebelum makan tubuh dan darah Tuhan, agar kita berlayak untuk memakannya, agar kita tidak berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala kasih-Mu Tuhan, atas pimpinan Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu. Engkau telah jaga dan peliharakan kehidupan kami, pribadi masing-masing maupun keluarga masing-masing. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, tetap di situ ada gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menyertai kehidupan kami. Dengan topangan daripada Engkau, kami akan keluar lebih daripada pemenang. Amin. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami datang kepada Engkau. Rindulah kami mempersembahkan roh, jiwa, tubuh kami sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Engkau. Terimalah apa yang akan kami lakukan ini, kiranya boleh berkenan terhadap Engkau dan boleh menyenangkan hati Engkau. Oh haleluya. Oleh sebab itu juga Tuhan, kami membawa Tuhan tim penata layar, baik para pemuji, para musisi, multimedia, hingga kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu dan akan memimpin sampai kepada perjamuan kudus dan doa dan penyembahan. Biarlah semua itu tinggal di dalam urapan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati pribadi mereka masing-masing, sehingga apa yang mereka kerjakan, mereka mempersembahkan guna hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Oh haleluya, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami rindu menyenangkan hati Engkau. Namun kami tahu di saat kami berbuat bakti kepada Engkau,
kuasa kegelapan mengganggu dalam bentuk apapun, baik di dalam hati kepikiran kami, di dalam ruangan ini atau sekitar tempat peribadatan kami. Kami mau bersahati panggil namamu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan semua. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa rikan antara badan dan di telawa terang. Berkatilah juga perjalanan hamba-Mu dan anak-Mu yang masih dalam perjalanan. Engkau percepat langkah mereka, agar kami sama-sama boleh berbuat bakti, mendapat berkat daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga yang menyaksikan secara live streaming ya Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Di mana di situ ada kerinduan ya Tuhan. Disitulah hadirat-Mu. Zaman Tuhan boleh sama-sama memberkati baik kami yang di sini maupun mereka yang menyaksikan di tempat lain itu. Terpujilah namamu, kami akan berbuat bakti saat ini dan kami akan memulai di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita buka dengan doa. Saya akan percaya roh Allah bersama-sama dengan kita. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita mau katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bawalah pujian bagi Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Dia penolong kita, yang berikan kehidupan bagi saya dan saudara. Katakan bahwa Yesus Raja, Dia Raja bagi saya dan saudara. Mari bangkit saudara berdiri, bersemangat lagi memuji Tuhan. Katakan kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh
ada Yesus, amin. Katakan bahwa di utara, di selatan ada Yesus. Di hati kita, di tempat ini ada kuasa Allah. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kita, amin. Katakan dari utara ke selatan. Tibalah saatnya kita untuk mendengarkan pujian bergilir. Kami persilakan daripada kaum wanita untuk membawa kita doa satu pujian kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah di pagi hari ini. Memenuhi
kepada Tuhan. Sebagai bukti ibadah kita kepada Tuhan, kita angkat pujian tadi mengatakan bahwa dengan Yesus menyertai kita berlimpah-limpah, dengan kiranya Tuhan Yesus berkati kita juga. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan selalu menolong saya dan saudara. Tuhan akan selalu menjaga hidup kita. Bahkan sedang rapuh kita pun tidak akan Tuhan izinkan terjadi tanpa seizin Tuhan.
dan peliharaku seumur hidupku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Gunung di udara Tuhan pelihara, benar kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai lampu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Tuhan selalu menolongku, menemanimu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kelahiranku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Sekali lagi Kau mengenyangkan kami, Tuhan. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai detik ini. Kami berada di rumah-Mu Tuhan, tidak lain untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kesempatan yang indah bagi kami untuk mau menyenangkan hati-Mu, terlebih hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi makanan rohani kami, agar kami boleh mengalami pertumbuhan iman yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih-lebih oleh iman karena kebenaran-Mu, kehidupan kami semakin hari boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, serta memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap persembahan yang sudah diberikan jemaat-Mu, Engkau Allah yang memperhitungkan dan membalas berkat-berkat yang baru, berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan. Oleh karena itu hati kami pada saat ini Tuhan telah siap untuk menerima firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan
Berikanlah kami pemahaman yang benar sesuai dengan kehendak Roh-Mu Tuhan. Engkau yang mengaruniakan kami, terlebih hamba-Mu Tuhan. Karuniailah hamba-Mu ini dengan karunia perkataan hikmat marifat, serta roh yang membedakan Tuhan. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan semata-mata bukan hikmat pribadi, tetapi adalah suatu pesan yang datang daripada hati-Mu Tuhan, untuk kebutuhan rohani kami, untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam pemberitaan firman Tuhan kami menolak kuasa setan yang mengganggu, mengintimidasi dengan berbagai cara. Kami tolak, usir semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan iblis, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Raibidis aidelo walarai. Terima kasih Tuhan. Kami siap belajar firman-Mu. Urapilah kami semua terlebih hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan apa yang menjadi tema khotbah kita bersama di dalam 5 macam pelayanan. Dan saat ini kita sudah masuk di dalam pelayanan yang keempat, yaitu pelayanan yang digambarkan dari sesosok Yudas Iskariot. Oleh karena itu mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka ayat pokok di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Saya akan membacakannya bagi saudara. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Puji Tuhan. Silakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran pelayanan Yudas Iskariot adalah suatu gambaran yang menjadi peringatan keras di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Jikalau gambaran daripada pelayanan Yudas Iskariot ini telah diungkapkan dalam pembacaan kita, maka baiklah kita masing-masing pribadi dapat merenungkannya, dapat kita tanamkan ada maksud-maksud Tuhan lewat pembacaan ini untuk kita mempersiapkan diri dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tentu kalau kita memahami firman Tuhan dengan baik, dengan penuh ketelitian, maka Roh Kudus akan memberikan kesempurnaan dalam hal pengertian kita terhadap maksud-maksud kebenaran. Apalagi saudara, kalau kita betul-betul dapat melakukannya atas apa yang kita sudah pahami dari firman Tuhan, maka saudara adalah orang yang paling bijaksana, yang digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu, sehingga bangunan rumah itu akan berdiri kokoh. Walaupun ada badai hujan, banjir melanda, maka ia tidak akan tumbang, ia tidak akan roboh,
sebab ia disertai oleh firman Allah. Begitulah kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Keyakinan iman kita ini diteguhkan hanya lewat firman Tuhan, bukan dari motivator-motivator dunia, bukan dari nasihat-nasihat duniawi, tetapi daripada nasihat firman Allah. Saudara, dalam pelayanan Yudas ini adalah suatu gambaran yang merujuk kepada kehidupan hamba-hamba Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, patutlah ia menyadari ketika memandang suatu perilaku yang dialami, yang dilakukan Yudas Iskariot, ia harus dapat bercermin dari firman Tuhan ini. Jikalau Yudas Iskariot digambarkan sebagai seorang pencuri, sekalipun ia fasih dalam memberikan alasan yang dikaitkan dengan pelayanannya, yang dimana kita sama-sama baca, dia mengatakan, untuk apa pemborosan ini? Lebih baik minyak narwastu yang dipecahkan oleh Maria dengan kesungguhan hati di kaki Yesus, yang kalau dihitung-hitung menurut kalkulasinya 300 dinar harganya. Itu bisa diberikan kepada orang miskin. Tetapi Tuhan tahu isi hatinya, bahkan isi pikirannya. Yudas ini adalah seorang yang munafik, saudara. Bahwa dia seolah-olah memberikan suatu pendapat yang terkesan itu baik, terkesan menolong orang. Tapi itulah Tuhan Yesus. Dia adalah firman. Di mana firman itu kalau dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, firman itu hidup dan berkuasa, sangat tajam sekali, bagai pedang bermata dua. Manusia boleh mengelabui manusia lainnya, tetapi di hadapan Allah tidak akan bisa. Itulah yang dialami oleh Yudas. Sehingga Tuhan tahu motivasi hatinya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Ternyata sebenarnya uangnya itu hendak ia pakai untuk memuaskan dirinya. Di situ dia katakan sebab dia adalah pencuri. Saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan Yudas Iskariot, lebih parah lagi ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dia menjual kebenaran hanya untuk berusaha membeli sebidang tanah. Ya. Yang kalau di dalam Kisah Para Rasul 1, coba kita baca dulu. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 ya, tidak salah. Minta tolong bacakan. 15. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Yudas digambarkan pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Ini garis bawah ya. Terus, "Dahulu ia termasuk bilangan kami ya, dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya." Dia membeli sebidang tanah, tetapi dari upah kejahatannya, Lalu ia jatuh tertelukuk dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. ya terus, 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. terima kasih. Yang akhirnya di dalam kronologi ketika Yudas sudah menerima 30 keping perak karena dia sudah menjual Yesus, dan akhirnya dia menyesal. Dia mengembalikan, dia melemparkan kembali kepada para ahli Taurat, orang-orang Yahudi pada saat itu. Ahli Taurat pun akhirnya lepas. Bukan urusan saya.
Yang penting kami sudah membayar sesuai dengan apa yang menjadi perjanjian kita. Ya. Tapi akhirnya uangnya itu dipakai untuk membeli sebidang tanah, dan dikenal tanah itu adalah Hakaldama atau yang disebut tanah darah. Di sini kita bisa melihat, saudara, ternyata pelayanan bertipe Yudas Iskariot adalah suatu peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani hanya untuk kepentingan perutnya, yang melayani hanya untuk kepentingan pribadi, terlebih di dalam masalah uang. Karena firman Tuhan itu sudah jelas sekali. Yang menjadi persoalan dalam pelayanan Yudas itu dipengaruhi oleh uang. Uang itu sebenarnya tidak salah. Yang salah itu ada suatu sifat ketamakan yang ada dalam diri Yudas. Ini menjadi suatu peringatan bagi kami hamba-hamba Tuhan, bahwa ketika kami melayani untuk memperhambakan diri dengan uang, itu sudah salah. Karena Ibrani 13 ayat yang kelima, supaya kami diingatkan agar dalam pelayanan kami mencukupkan diri. Coba kita baca Ibrani 13 ayat yang kelima. Ayat kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Ya, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. terima kasih. Ini menjadi suatu nasihat yang baik bagi saya dan saudara, bukan saya di kalangan hamba Tuhan, tapi bagi jemaat juga yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Bahwa sesungguhnya semakin kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, pengharapan kita hanya terhadap firman Allah saja. Karena memang di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima ini kita diingatkan dalam segala kelimpahan yang diberkati oleh Tuhan, tetapi kita harus dapat menjaga diri dari segala sifat yang memperhambakan diri terhadap mamon. Sebab saudara mempunyai harta yang lebih daripada dunia ini. Saudara memiliki Yesus, itu sudah lebih dari cukup. Saudara memiliki iman kepada Yesus Kristus, itu tidak bisa dibeli dengan seisi dunia ini, dengan apa yang kita miliki. Tetapi itu bisa kita beli dengan kerendahan hati, dengan kepercayaan kita, sampai kita ke tahap mengasihi Tuhan. Saya sudah pernah katakan bagaimana orang beriman itu mencapai kepada kasih Tuhan yang lebih besar adalah bermula dari engkau percaya. Dari engkau percaya, disitulah engkau menaruh harap kepada seseorang yang engkau percaya. Ketika engkau sudah menaruh harap, dan di situ engkau menerima jawaban, engkau menerima damai, engkau menerima berkat dari Tuhan, engkau akan merasakan kasih Tuhan. Engkau akan yakin, oh ternyata kepercayaan yang kuberikan kepada Tuhan itu betul-betul terjawab. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita merasakan kasih Tuhan. Semakin kita meresponi kasih Tuhan, oh saya percaya. Ya. Apa yang menjadi harapan kita selama hidup di dalam dunia ini, apa yang ingin engkau kejar, apa yang ingin engkau cita-citakan, keberhasilan, ya, suatu kemajuan dalam pelayanan, kemajuan dalam kehidupanmu, ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau akan melihat semuanya itu akan terjadi dan tergenapi. Tapi ketika kita sudah mulai diperhamba oleh mamon, maka kita akan mulai memiliki perilaku yang menyimpang daripada Tuhan. Kita sudah mempunyai harapan, apalagi di masa-masa sukar sekarang. Kita harus garis bawahi yang mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan.
Engkau sakit kalau engkau percaya, apalagi engkau sudah di tahap mengasihi Tuhan, engkau tidak akan pernah mengalami kegagalan. Engkau tidak akan mengalami kekecewaan. Tuhan yang mengasihi saudara akan selalu menyertai saudara. Terkadang kalau begitu dekatnya kehidupan kita dengan Tuhan, kita tidak terlalu banyak menuntut. Yang kita inginkan bagaimana kesetiaan Tuhan menyertai kita. Sebab proses di dalam kehidupan kekristenan kita adalah suatu jalan masuk kita untuk ke dalam berkat dan janji Tuhan. Tapi tanpa proses ya itu tidak akan terjadi. Segala berkat Tuhan kita tidak akan rasakan dan alami tanpa sebuah proses. Namun saudara, kalau kita kembali lagi kepada suatu peringatan daripada Yudas ini, ya ini lebih kepada pelayanan hamba Tuhan. Bahwa jangan sampai pelayanan hamba Tuhan ini bernubuat hanya demi keuntungan, mencari keuntungan, mencari kepentingan, atau demi uang. Sebab di dalam 1 Korintus 9, dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke bahwa kehidupan hamba Tuhan itu upahnya daripada memberitakan Injil. Ayat berapa itu ya? Ya. 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, Ya. dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Ya. Demikian pula Tuhan telah menetapkan Demikian pula Tuhan sudah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil ya. harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya menjadi prinsip seorang hamba Tuhan ya. Seorang full timer. Mereka hidup dari memberitakan Injil. Ya, ini banyak sekali penjabarannya ya. Entah itu mungkin damai sejahtera yang diterima jemaat dari firman Tuhannya, dari pelayanannya, sehingga karena ada damai sukacita, dia merasa wah ada suatu berkat yang lebih, sehingga dia memberikan hamba Tuhan tersebut. Nah, dari situlah penghidupan. Atau di dalam berjemaat ya itulah perpuluhan. Untuk operasional di dalam rumah Allah, artinya termasuk pelayanan hamba Tuhan ya, termasuk juga pemusik, termasuk juga WL singer. Jadi di dalam gereja itu ya memang sudah merupakan suatu tuntutan bagi mereka yang sudah melayani pekerjaan Tuhan mendapatkan apresiasi. Pasti itu ya. Ya terlepas dari hal-hal yang lainnya, bagi saudara hamba-hamba Tuhan ada yang mau tidak menerima, artinya lebih baik kasih masuk di kas, kasih masuk di persembahan. Ya. Paling tidak itu merupakan suatu tanggung jawab gereja untuk memberi apresiasi kepada yang sudah melayani. Terlebih-lebih ada suatu berkat yang lebih daripada itu, yaitu suatu kepercayaan. Seperti kata Paulus dalam pasal yang sama ya. Dikatakan begini. Di dalam 1 Korintus 9 ya. Anda tolong bacakan dari ayat yang tadi 15 sampai ayat yang ke-19. 15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga.
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Ya. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Itu adalah keharusan bagi seorang hamba Tuhan, ya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, ada suatu prinsip yang dipertahankan dan harus ditanamkan dalam kehidupan hamba Tuhan. Bahwa memberitakan Injil itu jangan pernah engkau berhenti terlepas dari situasi yang sulit. Makanya Paulus dalam Timotius itu mengatakan bahwa dalam keadaan siap atau tidak siap, bisa berbicara situasi tidak enak atau situasi nyaman, tetap engkau beritakan Injil. Karena itu tugas dan tanggung jawab hamba Tuhan. Mau dia jemaat dengar, tidak dengar, sakit hati atau terima, sampaikanlah kebenaran itu. Supaya pedang firman Tuhan itu tidak menuntut darah atas diri. Engkau setidaknya sudah lolos dari suatu kelalaian. Tapi engkau bertanggung jawab. Soal kepada jiwa-jiwa yang benar itu urusan Tuhan langsung. Kepada kehidupan mereka. Nah, terus 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Terus Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. terima kasih sampai di situ. Ini luar biasanya integritas sebagai seorang hamba Tuhan. Ya. Kalau ukurannya itu daripada pelayanan Rasul Paulus, wah, sangat luar biasa. Ya. Artinya hamba Tuhan dalam melayani itu dijauhkan dari segala pikiran-pikiran, harapan-harapan, keinginan-keinginan, bahwa ketika mereka sudah melayani, mana tahu mendapatkan sesuatu ya, dalam hal materi. Walaupun dalam konteks ini tidak salah, Paulus pun tidak menyalahkan itu. Hanya saja Paulus berkata, memberikan suatu cerminan dari pelayanan. Paulus tidak mengambil hak itu. Ya. Lalu dikatakan, lalu apa upahku? Paulus dengan ilham Roh Kudus, saya percaya itu mewakili hamba-hamba Tuhan yang lainnya, bahkan hamba Tuhan di dunia sekarang ini. Itu menjadi suatu pertanyaan. Kalau kita melayani lalu kita tidak perlu mengambil hak kita, lalu apa upah kita sebenarnya? Paulus katakan, upahku adalah boleh memberitakan Injil tanpa upah, ya. Bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Artinya Paulus sudah merasa diberkati ketika dia boleh dapat dipercayakan dalam pekerjaan Tuhan. Itu dia sudah merasa senang. Dia sudah merasa menyenangkan Tuhan, sekalipun tidak mendapatkan hak. Harusnya prinsip hamba-hamba Tuhan di hari-hari ini, ya bukan di hari-hari ini aja ya. Dari sejak kita menerima ajaran ini, hamba Tuhan prinsipnya melayani saja. Mau dapat, mau tidak, yang penting upah kita sebenarnya, kita masih boleh diberikan kesehatan, pikiran yang sehat, hikmat, pengajaran kita boleh sampaikan. Kita masih mendapatkan kepercayaan dari jemaat, dari jiwa-jiwa di luar sana. Untuk kita bisa memberikan atau sharing rohani firman Tuhan. Itu sudah merupakan kepuasan dalam diri kita sebagai hamba Tuhan. Ini yang dimaksud di dalam perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita berjalan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan melihat jiwa-jiwa itu adalah suatu kerajaan Allah yang harus kita bangun bersama-sama dengan Roh Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan memerintahkan berkat-berkat jasmani itu mengikuti saudara.
Ini berlaku kepada jemaat juga yang mempunyai kesungguhan dalam melayani. Sebesar sekecil apapun pelayananmu, kalau orientasinya, kalau motivasi Anda untuk menyenangkan Tuhan, tanpa ada embel-embel ingin mendapatkan hormat dari manusia, ingin mendapatkan PKK, ingin mendapatkan apresiasi dari manusia, itu seringkali mengecewakan. Yang ada yang timbul terjadi pertengkaran, iri, dengki, cemburu dan sebagainya. Tapi kalau engkau melayani pekerjaan Tuhan sebagaimana engkau melakukannya untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia, maka tunggulah waktu Tuhan. Tuhan akan perintahkan berkat-berkat mengikuti saudara tanpa engkau mau cari berkat dengan cara kebijaksanaan saudara. Tidak perlu memburu harta kekayaan. Kalau engkau mencari Tuhan, engkau berarti orang yang percaya emas dan perak adalah Tuhan yang punya. Artinya rezekimu itu di tangan kuasa Tuhan. Kalau engkau betul-betul sungguh-sungguh melayani Tuhan, menghormati Tuhan, berkat itu pasti akan mengalir deras dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara tidak memiliki prinsip, ya bimbang, kadang ikut Tuhan, kadang percaya manusia. Kadang berharap kepada Tuhan, kadang berharap kepada manusia. Yakobus mengatakan, jangan mengharapkan apa-apa orang yang mendua hati. Kita sebagai orang benar harus memiliki prinsip di dalam kebenaran. Kalau bisa jangan netral. Hitam-hitam, putih-putih. Saudara menyatakan kebenaran. Bagaimana saudara itu menunjukkan sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak perlu netral. Netral itu adalah suatu gambaran orang yang tidak memiliki pendirian di dalam kebenaran. Oh, bagaimana Pak Pendeta? Jikalau kita diperhadapkan dengan suatu perselisihan, diperhadapkan situasi perbedaan, kita kan harus bersikap netral. Seharusnya firman Tuhan harus kita pegang teguh baik-baik. Prinsip firman Tuhan, engkau harus berkata ya di atas ya tidak, di atas tidak. Jangan netral, ya kan demi kebaikan. Supaya jangan ada pertengkaran, jangan ada pihak. Sebenarnya itu bukan netral. Kalau saudara bisa menyikapi situasi terjadi perselisihan, lalu saudara mempunyai sikap tidak memihak, tidak menghakimi, itu prinsip kebenaran, itu bukan netral. Prinsip kebenaran mengajarkan saudara tidak pihak memihak. Bukan maksudnya saudara netral. Netral itu sama seperti abu-abu. Kalau saudara ingin betul-betul hidup dalam kebenaran, tegakkan itu. Pasti ada pro dan kontra. Ya, selama saudara hidup dalam kebenaran. Selama saudara hidup dalam kebenaran, yang menjadi pro dalam kehidupan saudara adalah Tuhan. Tidak perlu terintimidasi dengan situasi keadaan manusia lainnya ketika engkau hidup dalam kebenaran. Sedangkan Tuhan Yesus banyak hatersnya. Ya, apalagi cuma kita. Di zaman Tuhan Yesus dengan zaman sekarang agak jauh ya. Tuhan Yesus banyak hatersnya. Buktinya dia terbunuh kok. Dia terbunuh. Kalau dia viral, wah, dia tidak mungkin mati di kayu salib. Dia tidak mungkin menderita. Beda seperti saya yang viral. Ya. Beda seperti ya sepantaran saya yang viral. Ya, di dunia medsos, wah, diagung-agung. Ya. Nama pun, waduh, penuh dengan gelar. Rasanya kalau mau dipanggil kata-kata sambutan itu namanya, kalau bisa harus sebut secara spesifik. Kalau tidak tersebut itu gelarnya atau ada nama tengahnya terlewati, sudah marah, merasa tidak dihormati. Ya, kecuali karena ada kesengajaan, ya lain cerita. Tapi kalau ada mungkin yang grogi,
Saking saklek dia mempertahankan wibawa, dia marah. Ada yang seperti itu. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, apalagi saudara adalah bangsa pilihan Tuhan, milikilah sikap kebenaran yang senantiasa memancarkan kedamaian, yang memancarkan sukacita, yang memancarkan kehidupan. Sehingga kehidupan kita yang memancarkan sukacita dan kebenaran itu membuat orang pun tidak takut dengan saudara. Artinya orang lain itu akan senantiasa berbuat baik, memandang menghormati saudara karena perbuatan baik saudara. Saudara dapat berbuat baik karena saudara menghormati Tuhan. Nah, ini yang menjadi suatu perilaku yang diinginkan Tuhan. Makanya kembali lagi saudara, kalau kita memandang bagaimana pelayanan Yudas, ya kita harus senantiasa waspada. Roh yang bekerja dalam diri Yudas 2000 tahun yang lalu itu masih merajalela sampai detik ini. Makanya Mika pasal yang ketiga ayat yang ke-11, sebagai seorang hamba Tuhan harus bisa menjaga penghidupannya yang katanya hidup dari memberitakan Injil, tapi jangan taruh harga. Ya. Berkhotbah melayani Tuhan taruh harga. Harga sekian, oh ini 30 menit saja. Harga sekian, oh boleh 45 menit. Harga besar, oh boleh lah. 4 kali ibadah saya isi semua. Karena sesuai, worth it. Wah boleh juga. Akhirnya sudah pilih-pilih gereja. Wah ini Gesban Efrata, aduh enggak lah, skip dulu. Walaupun udah ada panggilan, Pak tolong ya bagikan firman Tuhan. Aduh kebetulan saya ada jadwal di gereja A, gereja B. Kenapa orang seperti itu? Terkadang kalau kita melihat kisah-kisah dari Alkitab, sebab orientasi pelayanan mereka itu sudah memberhalakan hal-hal yang fisik. Seperti rahasia dalam Amos 5 ayat yang ke-45 kan? Di situ diungkapkan bahwa hati-hati dengan berhala gedung, berhala organisasi, berhala daripada hamba Tuhan. Ada jemaat yang memberhalakan hamba Tuhan, gembalanya ya. Ada seperti itu. Saking memberhalakannya ya dianggap semua hamba Tuhan yang lainnya kecuali hamba Tuhan yang dia puja-puji itu semua hancur. Ada jemaat yang melihat keadaan gedung fisik. Kayaknya kalau tidak ber-AC, ngomong AC-nya mati ya? Enggak ya? Kalau tidak ber-AC, kalau tidak full band, aduh, kurang seru, kurang ngangkat pujiannya. Kayaknya gimana ya? Atau yang WL singernya mungkin ya sumber daya manusia tua-tua. Atau tidak berpenampilan baik, aduh, kurang enak view. Kursinya mungkin tak bengkok, rusak-rusak ya. Lebih baik yang milih ibadah yang kursinya ya minimal apa itu futura. Nah, sudah futura lagi itu dipakai apa namanya, tambah kain lagi, luar biasa dengan panggung yang megah, background LED, itu baru namanya gereja yang diberkati Tuhan. Tidak salah. Tidak salah gereja yang megah, tidak salah. Asalkan pada prinsipnya imanmu pun megah juga. Kerohanianmu pun besar sebagaimana gerejamu yang begitu besar. Tapi jikalau gereja fisik engkau bangun dengan maksud-maksud yang tidak baik, dengan maksud-maksud komersil, apalagi sudah ada bisnis di dalamnya, itu semua palsu di hadapan Tuhan. Maka itu bisa kena yang dikatakan kitab Wahyu. Jemaat apa? Yang mengatakan dirinya, aku senantiasa memperkayakan diriku, aku kaya raya. Tapi Tuhan katakan, sesungguhnya engkau telanjang, engkau miskin di hadapanku. Sebagai ayat-ayat terakhir, Wahyu pasal yang ketiga ya.
Jemaat Laodikia kalau tidak salah. Kita tolong bacakan. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam, miskin, buta dan telanjang. Iya, itu jemaat apa? Laodikia. Laodikia. Itu yang diingatkan kepada jemaat Laodikia. Dan jemaat Laodikia ini menjadi gambaran, inspirasi bagi kehidupan kita sebagai jemaat New Efrata. Tadinya jemaat Efrata, sekarang jemaat New Efrata. Saya tidak tahu ilham dari mana. Ya, tadinya Efrata, tapi beberapa ya tidak tahu kenapa ya almarhum tiba-tiba ingin menambahkan New Efrata. Saya pikir-pikir, wah, tampaknya beliau memiliki pikiran yang visionnya yang jauh ke depan. Kayaknya kenapa New Efrata? Ya karena ada penerusnya. Supaya selain daripada itu, Efrata itu kan artinya makin berbuah lebat. Hanya saja harus melewati proses. Ada masanya kita berbuah, kita melakukan kebenaran, tetapi itu dibersihkan. Ayat penutup Yohanes pasal yang ke-15 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat pertama mulai. Akulah pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Bapa pengusahanya. Terus Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, setiap kehidupan saudara yang melekat pada pokok utama dalam pohon anggur itu, yang tetapi engkau tidak berbuah, artinya dalam praktik kehidupanmu engkau sudah melekat dengan Yesus Kristus, hikmat engkau sudah terima, tapi engkau tidak membuahi hikmat itu. Terus dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, ya itu akan dikerat atau dipotong. Ya, terus dan setiap yang ranting lebih banyak berbuah. dan setiap ranting yang berbuah. Nah, tetapi kalau engkau yang melekat dengan Tuhan, menerima firman Tuhan, namun engkau menjadi ranting yang berbuah, artinya saudara menghidupi firman Tuhan itu, dibersihkannya. Nah, jadi ada masa juga saudara melakukan kehendak Tuhan, hikmat yang saudara peroleh, ada masa dibersihkan juga. Ya. Dengan maksud apa? Terus? Supaya ia lebih banyak berbuah. Supaya ia lebih banyak berbuah lagi. Ya. Artinya saudara sudah mendapatkan hikmat, ada masa-masanya di mana Tuhan mengizinkan suatu proses membersihkan kehidupan saudara. Dengan maksud bukan Tuhan merendahkan engkau, tapi membentuk saudara menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saudara yang bekerja, saudara yang melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah suatu buah pelayanan yang saudara hidupi dari hasil pergaulan akrab, pergaulan yang karib saudara dengan Tuhan, dan engkau berhasil. Tetapi ada masanya Tuhan melihat, keberhasilan ini kurang. Aku akan memberikan kau keberhasilan yang lebih lagi, asalkan engkau mau mengikuti caraku. Tuhan bersihkan. Kalau engkau menerima itu, ya, engkau bukan menjadi suatu pendengar firman Tuhan yang memiliki hati yang kotor. Sebab kalau engkau masih ada dengki, engkau tidak terima proses daripada Tuhan, firman Tuhan itu akan engkau tolak. Tapi Yakobus mengatakan, kalau engkau mau menerima firman, buanglah hatimu yang kotor.
supaya hikmat itu terus ditambahkan olehmu, dan hikmat itu yang akan menuntun engkau lebih hari menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Engkau akan berbuah berkali lipat ganda, lebih banyak dari sebelumnya. Hidupmu akan semakin menanjak dan menanjak. Walaupun grafikmu akan ada turunnya, tapi setidaknya engkau memiliki dinamika kehidupanmu itu semakin naik. Naik, ada turunnya. Naik lebih tinggi, ada turunnya. Tapi engkau lebih naik lagi. Tapi kalau saudara tidak menerima prosesnya, saudara tidak mau dibersihkan, saudara tidak akan mengalami, akan berbuah lebat. Ya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau di dalam salinan lama dibersihkannya supaya makin lebat lagi ia berbuah. Bukankah itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Ya. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Buah itu semakin lebat. Tapi kita harus melalui proses. Seakan kita senantiasa melekat dengan Tuhan terus. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi firman Allah itu saudara terima dengan senang hati. Teguran-teguran yang nampak tajam, selalu saya ingatkan, firman Tuhan itu datang bukan untuk merendahkan saudara, tapi dengan maksud baik. Walaupun agak tersinggung, tapi engkau terima, sebab sebagaimana seorang bapa yang memberikan didikan kepada anak kesayangannya, supaya dia bertumbuh dewasa, lebih banyak pengertiannya, maka diberi pengajaran, diberikan didikan yang baik. Kalau dia menerima, dia menjalankannya, dia menjadi seorang dewasa yang berhasil. Kan orang tuanya yang bangga. Sama seperti Bapa di surga mendidik kehidupan saudara dengan begitu keras, tapi dengan maksud baik. Ketika saudara berhasil, nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya. Terus ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kita ini harus berdiam diri di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tanpa kebenaran saudara tidak akan berbuah. Saudara tidak akan diberkati dengan kebenaran itu yang sudah saya ungkapkan. Kalau kita mau menuntut berkat kebenaran daripada Tuhan, hiduplah dalam kebenaran itu. Engkau tidak akan berbuah. Engkau bukan menjadi ranting yang dapat berbuah kalau tidak melekat pada pokok itu yang memberi makan. Tapi kalau kita senantiasa dekat dengan Tuhan, saya percaya saudara akan berbuah lebat, saudara akan diberkati dalam segala usaha, dalam segala pelayanan saudara. Terus, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, kita tidak akan berhasil kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Terus, ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pelayanan Yudas mengingatkan kita supaya kita harus berhati-hati dalam hal motivasi hati kita untuk melayani Tuhan. Yudas tidak suka melihat Maria yang mempersembahkan minyak narwastu. Yang kalau dia pikir-pikir, itu 300 dinar itu lumayan. Lumayan diberikan kepada orang miskin, tapi sebenarnya untuk dirinya sendiri. Nah, hati-hati dengan sifat-sifat seperti ini. Bukan saja dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Awas. Tugas dan tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan oleh karena talenta, hikmat, karunia, kemampuan saudara yang Tuhan sudah taruh di tengah-tengah pekerjaan, itu harus engkau pertahankan dengan sebaik-baiknya. Engkau pertahankan itu dengan hidup dan mati. Sebab Tuhan yang memberikan itu kepadamu.
supaya saudara boleh mempermuliakan Tuhan. Lihatlah apa yang terjadi ketika engkau melakukan kebenaran. Tuhan yang berperang menggantikan saudara. Artinya kemenangan itu sudah pasti engkau akan miliki ketika engkau hidup bersama dengan Tuhan. Tapi kalau engkau mempunyai sifat seperti Yudas, ya, saudara tidak akan berbuah. Yang ada saudara mengkhianati kebenaran. Di hadapan kita ada suatu perjamuan suci, saudara. Setelah mendengar dan memahami firman Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyatu dengan roti dan air anggur yang kita imani merupakan tubuh dan darah Kristus yang adalah pengorbanan yang suci dan mulia untuk memberikan kehidupan bagi kita semua. Sebab itu mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami akan suatu pelayanan Yudas. Tapi kami percaya ya Bapa, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang senantiasa mengajarkan kami untuk memiliki suatu perilaku kehidupan. Terlebih di dalam kami melayani Engkau, kami harus memiliki suatu ketulusan hati kami untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk menerima roti dan air anggur ini. Namun kiranya Engkau layakan kami ya Bapa. Engkau yang suci, kuduskan hati pikiran kami Tuhan. Ampunilah dalam segala salah dan dosa kami, tapi sempurnakanlah dalam segala pergumulan kami, dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur atas firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami memanggil Bapak Stefan Mamangke bersama dengan Bapak Sam Kirot. Kita bersama-sama. Biarlah Tuhan ketika kami menyatu di dalam kami boleh merasakan dan mengalami kuasa Allah terjadi. Kasih-Mu yang menyertai kehidupan kami dan memulihkan kami. Terlebih kuasa kesembuhan kami boleh rasakan. Kuasa memberikan kekuatan baru kami boleh alami. Kuasa yang menghiburkan hati kami boleh alami. Kuasa yang membukakan jalan dalam setiap hidup kami boleh terjadi Tuhan. Kami imani semuanya di dalam nama Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami hamba-hamba-Mu mengembangkan tangan ke atas roti dan air anggur ini, memohon berkat surgawi, kuasa-Mu yang mengalir Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh merasakan kekuatan baru, damai sejahtera, terlebih sukacita oleh kuat kuasa Roh Tuhan. Segala kuasa yang mengganggu Tuhan, yang mencoba mengintimidasi hati pikiran kami tatkala kami menerima perjamuan suci ini, kami tolakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, sucikan hati kami Tuhan, agar kami boleh layak menerima roh dan air Allah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima roti dan air anggur ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sikap doa sambil kita mempersiapkan kemasan roti dan air anggur. Mungkin ada yang belum dapat, ada yang terlewati. Lengkap ya, roti sama cawannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kita angkat roti di tangan kanan kita dengar firman Allah. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita.